Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak Yomi, nama saya Arianto. Di sini saya akan mempraktekkan atau menjelaskan sedikit tentang studi kasus yang ada dalam sistem travel. Dan di sini adapun beberapa soal. Yang pertama, kita harus bisa menjalankan aplikasinya. Yang kedua, buat analisis database ada berapa tabel, 5W1H, critical thinking, kelebihan dan kekurangannya. Oke, untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan langkah-langkah dari mulai kita harus membuka file yang Pak Yomi tadi kasih, studi kasusnya, dan kini sudah saya download. Ini hasil RAR-nya, dan dalam tugas kali ini kita harus menyiapkan satu, yaitu aplikasi SAMPP. Nah, untuk menjalankan database ini kita harus mengsetar atau mengaktifkan antara lain Apache. Ini kita harus start karena sini sudah dijalankan, jadi ini tulisannya stop. Dan untuk MySQL kita juga harus menjalankan. Untuk menjalankan sama seperti yang Apache, harus disetar, dan ini dalam keadaan berjalan. Nah, di sini kalau misalnya status yang di sini statusnya error atau misalnya tulisannya di sini warnanya merah, ini berarti database-nya atau MyXAMPP-nya itu nggak bisa berjalan. Nah, di sini saya akan mencoba masuk ke PHP MyAdmin. PHP MyAdmin adalah salah satu database yang sangat mudah dipahami dan istilahnya siapa saja bisa mengakses dengan sangat mudah. Pertama-tama kita harus buat baru di sini database-nya. Nah, setelah database sudah terbentuk, kita harus memasukkan database atau meng-create database yang ada pada soal, yaitu di app Ticketmaster tadi kita udah ekstrak, dan di sini kita harus buka pakai Notepad atau sticky note bisa. Untuk kali ini kita buka pakai Notepad. Nah, untuk database-nya yang akan kita buat yaitu db_ticket_arrays. Nah, setelah itu kita copy ke dalam sini, copy, langsung kita buat. Nah, ini untuk langkah pertama. Kalau sudah terbuat, nanti akan muncul di salah satu baris di sini. Nah, di sini database-nya sudah terlihat, db_ticket_arrays. Kita klik. Nah, dari database yang kita buat tadi, kita harus mengimpor atau mengcopy dari database yang ada di sini tadi. Karena tadi sudah dibuka, kita copy dari atas sampai semuanya. Jadi kita copy atau import semuanya. Ctrl C, udah. Setelah itu kita paste di sini.
Maaf. Kita copy lalu kita paste di sini. Ingat, cara atau memasukkannya atau mengimpornya jangan sampai salah. Kita harus masuk ke SQL, sampingnya struktur yang di sini. Ini struktur, setelah kolom selanjutnya SQL. Nah, kita harus masukkan di sebelah sini. Kalau sudah tercopy semua atau terimport semua, kita harus klik kirim. Nah, kirim. Kalau sudah, nanti akan nampil seperti ini. Nah, oke. Dari studi kasus yang ada kali ini, apa yang dapat kita pelajari dari database ini? Yang pertama, kita sangat mudah untuk mengimpor atau mengcopy pakai MySQL. Dan siapa aja bisa mengakses database ini selagi kita harus mengaktifkan SAM-XPP. Kapan kita mengaktifkan atau mempelajari struktur atau istilahnya tabel-tabel di sini? Yang pertama, kita harus membuka tabel airport. Nah, airport di sini terdiri dari 4 key. Yang pertama ID, yang kedua nama atau city alamat. ABBR itu adalah singkatan. ABBR itu singkatan. Misal dari Ambon itu AMB. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya customer kita buka terdiri dari 6 key. Yang pertama ID, identity card nomor, nama, address, phone, gender. Nah, dari beberapa data ini kita bisa menyimpulkan bahwa ID itu tidak boleh sama karena ID mengandung primary key. Oke, untuk selanjutnya reservation terdiri dari ID, reservation code, reservation date, customer ID, department date, set code, price, route, user ID. Oke, lanjut. Untuk baris selanjutnya rute. Nah, rute terdiri dari KID, rute from, rute to, depart, arrive, price, transportation. Untuk selanjutnya stasiun. Nah, stasiun di sini terdiri dari ID, name, city, ABBR. Oke, untuk selanjutnya transportation. ID, kode, description, sheet, nomor tempat duduk, transportation type. Ya. Oke, untuk baris selanjutnya transportation type
Nah, transportation type antara lain ID, description. Nah, description ini terdiri dari aeroplane dan train. Selanjutnya untuk yang terakhir, user. Nah, user di sini sangat penting untuk berbagai database atau baris yang sebelum-sebelumnya saya jelaskan. Nah, di user sini terdiri dari super admin, operator, admin. Kenapa terdiri dari admin, super admin, dan operator? Nah, admin di sini antara lain hanya bisa mengakses atau mengedit atau merubah database yang ada. Nah, untuk operator ini misalnya ada kendala di beberapa aplikasi di antara airport, customer. Nah, ini operator yang akan melanjutkan atau mengerjakan suatu errornya itu. Nah, untuk super admin misalnya di dua admin dan operator tadi dalam suatu pekerjaan yang mengalami kendala. Nah, tugas super admin ini yang paling utama, yaitu bisa menyelesaikan semua yang terkendala dalam suatu database tadi. Nah, dalam database ini terdiri dari 7 tabel dan 1 user. Jadi totalnya 8 tabel. Oke, untuk selanjutnya kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya sih kita bisa mudah mengakses suatu aplikasi supaya para pengguna tidak istilahnya tidak ada pengantrian dalam suatu loket menumpuk di sana. Kalau kita pakai aplikasi seperti ini, kita bisa mengakses dari berbagai tempat. Tidak harus ke tempat tujuan dulu kita harus membeli, tidak. Kita bisa membelinya lewat aplikasi. Nah, untuk kekurangannya di sini, untuk kekurangannya kita harus bisa memakai aplikasi secara online. Kenapa demikian? Karena aplikasi seperti ini tidak bisa dijalankan untuk mode offline. Mungkin ini presentasi atau penjelasan sedikit dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.